Di balik kemuliaan dakwah Nabi Muhammad SAW tersimpan satu kisah. Kisah tentang seorang paman yang memilih untuk membenci, bukan mendukung. Ia menyaksikan mukjizat, mendengar wahyu, dan melihat akhlak yang agung, namun hatinya tetap tertutup. Dia adalah Abu Lahab, nama yang diabadikan dalam Al-Quran, bahkan dijadikan nama surah, bukan karena kejayaan, tapi karena kehancurannya. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu dekat dengan kebenaran justru menjadi simbol penolakan paling tragis dalam sejarah Islam? Ini bukan sekadar cerita masa lalu, ini adalah cermin tentang ego, tentang pilihan, dan tentang api yang membakar sebelum ajal menjemput. Mari kita telusuri lembaran kelam itu, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami agar kita tak menjadi bayangan gelap seperti Abu Lahab. Mari kita mulai kisahnya. Di Mekah, jauh sebelum cahaya Islam menerangi dunia, ada seorang bangsawan Quraisy yang cukup terkenal. Namanya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Namun, ia lebih masyhur dengan panggilan Abu Lahab. Kenapa julukannya Abu Lahab? Karena wajahnya tampak bersinar kemerahan, seolah menyala seperti api. Sebagian menyebut karena ketampanannya, sebagian lagi karena sifatnya yang keras dan menyala-nyala. Abu Lahab bukan orang asing bagi Nabi Muhammad SAW. Ia adalah paman kandung, saudara dari ayah Nabi, yakni Abdullah bin Abdul Muthalib. Mereka berasal dari keluarga yang sama, tumbuh di lingkungan Quraisy yang sama, dan hidup di tengah kehormatan Bani Hashim. Dalam masyarakat Makkah, Abu Lahab dihormati. Ia kaya raya, memiliki kebun dan harta yang berlimpah. Ia disegani, dihormati karena status sosialnya. Dan istrinya, Ummu Jamil Arwa binti Harb, adalah saudari dari Abu Sufyan, pemimpin Quraisy yang kelak juga menjadi musuh Islam di awal-awal. Pasangan ini dikenal sebagai keluarga yang berpengaruh. Ironisnya, di masa kecil Nabi, Abu Lahab tidak menunjukkan kebencian. Sebagian riwayat menyebutkan, ketika Nabi lahir, budak Abu Lahab yang bernama Suwaibah mengabarkan kabar gembira itu. Karena bahagia, Abu Lahab membebaskannya. Seolah ada rasa sukacita ketika Muhammad lahir ke dunia. Namun, semua berubah ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Hari itu, Nabi Muhammad berdiri di atas bukit Sofa memanggil seluruh Quraisy untuk berkumpul. Mereka datang, tokoh-tokoh penting, bangsawan, keluarga dekat, termasuk Abu Lahab sendiri. Dengan suara tegas, Nabi Muhammad berkata, "Wahai kaumku, seandainya aku katakan ada pasukan di balik bukit ini yang siap menyerang, apakah kalian akan percaya?" Mereka menjawab serentak, "Tentu saja, engkau tidak pernah berdusta, wahai Muhammad." Lalu Nabi melanjutkan dengan kalimat yang menggetarkan hati, "Sesungguhnya aku diutus kepada kalian untuk memperingatkan akan azab yang pedih." Seketika hening, orang-orang terdiam. Mereka mulai memahami bahwa seruan ini bukan sekadar ajakan biasa, bahwa Muhammad mengaku sebagai utusan Allah dan meminta mereka meninggalkan berhala-berhala yang selama ini mereka sembah. Namun, tiba-tiba Abu Lahab, pamannya sendiri, berdiri dengan wajah marah. Di hadapan semua orang, ia berteriak, "Tabban laka ya Muhammad, alihaza jama'tana." Celakalah engkau wahai Muhammad, hanya untuk ini kau kumpulkan kami semua? Kata-kata kasar itu membuat suasana pecah. Bayangkan, seorang paman yang seharusnya melindungi keponakan justru menjadi orang pertama yang mencaci, menolak, bahkan merendahkannya di depan umum. Sejak hari itu, Abu Lahab berubah menjadi musuh nomor 1 bagi dakwah Nabi. Ia tidak hanya menolak, tapi aktif memerangi. Ia mengikuti Nabi ke pasar-pasar, mencemooh setiap ucapan Nabi, dan memperingatkan orang-orang agar jangan mendengarkan Muhammad. Ia menyebut Nabi sebagai tukang sihir, orang gila, pemecah belah keluarga Quraisy. Yang lebih parah, ia bahkan menyerang Nabi dengan cara paling kejam, menghancurkan rumah tangganya.
Putra-putra Abu Lahab, yakni Utbah dan Utaibah, awalnya menikah dengan putri-putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tapi karena tekanan dan kebencian, Abu Lahab memaksa keduanya untuk menceraikan istri mereka. Bayangkan, Rasulullah bukan hanya dicaci di depan umum, tapi juga disakiti dalam lingkup keluarganya sendiri. Dan tidak berhenti di situ, istri Abu Lahab, Ummu Jamil, ikut menjadi penghasut. Ia dikenal sebagai penyebar fitnah, suka meletakkan duri dan kayu di jalan yang biasa dilewati Nabi. Mereka berdua, suami istri, seperti satu tim dalam kebencian. Inilah awal tragedi Abu Lahab. Seorang paman yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi penghalang utama dakwah Nabi. Seorang kerabat dekat yang seharusnya paling memahami akhlak Nabi justru menuduhnya sebagai pembohong. Inilah ironi besar yang kita saksikan dalam sejarah. Kedekatan darah tidak menjamin kedekatan hati, dan hubungan keluarga tidak selalu berarti persatuan iman. Namun, permusuhan Abu Lahab tidak berhenti hanya di situ. Kebenciannya semakin membara, sampai akhirnya Allah sendiri turun tangan dan menurunkan sebuah surat khusus, sebuah laknat abadi yang mengikat namanya selamanya. Sejak peristiwa di Bukit Sofa itu, Abu Lahab tidak lagi menutupi permusuhannya. Ia berdiri paling depan dalam barisan orang-orang Quraisy yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi yang membuatnya berbeda dengan penantang lain adalah kedekatan darahnya. Bayangkan, seorang paman yang tahu betul keponakannya adalah Al-Amin, orang yang paling jujur di Mekah, justru menuduhnya dusta. Mengapa Abu Lahab bisa melakukan demikian? Jawabannya ada pada kedengkian. Abu Lahab adalah orang kaya, terpandang, dan dihormati di kalangan Quraisy. Kehadiran Islam dengan ajaran tentang tauhid, persamaan manusia, dan kritik terhadap kesombongan bangsawan membuat posisinya terancam. Bagi Abu Lahab, menerima dakwah Nabi berarti mengakui bahwa semua berhala yang ia sembah selama ini adalah kesesatan. Dan lebih dari itu, ia harus mengakui bahwa keponakannya yang lebih muda darinya adalah utusan Allah. Ego dan kesombongan Abu Lahab tak sanggup menelan kenyataan itu. Hatinya tertutup rapat. Sehingga setiap kali Nabi berbicara tentang kebenaran, yang ia rasakan hanya amarah. Kebencian ini semakin membara karena satu hal lain, yakni peran istrinya yang bernama Ummu Jamil. Bersama Abu Lahab, ia menyusun siasat-siasat kotor untuk menghentikan dakwah Islam. Ummu Jamil menaburkan duri di jalan yang biasa dilewati Nabi. Ia melempar kotoran di depan pintu rumah Nabi. Ia menyebar gosip ke seluruh kota bahwa Muhammad hanyalah tukang sihir yang memecah belah keluarga. Bagi Abu Lahab dan istrinya, menghalangi dakwah bukan sekadar usaha, melainkan obsesi. Mereka seperti rela mengorbankan waktu, harta, bahkan anak-anak mereka demi menentang Nabi. Abu Lahab juga menyebarkan propaganda di pasar-pasar. Setiap kali Nabi berdakwah kepada kafilah dagang dari luar kota, Abu Lahab mengikutinya dari belakang sambil berteriak, "Jangan dengarkan dia pembohong, dia gila, dia tukang sihir." Bayangkan, setiap langkah dakwah Nabi selalu diiringi bayangan pamannya sendiri yang berusaha merusaknya. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang membuat kisah Abu Lahab berbeda dengan tokoh Quraisy lainnya. Jika Abu Jahal adalah musuh yang berasal dari luar keluarga, Abu Lahab adalah musuh dari dalam keluarga sendiri. Dan inilah yang membuatnya terasa lebih menyakitkan. Seorang musuh dari luar mungkin bisa dimaklumi, tapi seorang paman, darah daging sendiri, seharusnya menjadi pelindung, justru menjadi penghalang dakwah Nabi. Dan karena kebencian itu semakin membara, Allah tidak membiarkannya begitu saja. Allah menurunkan wahyu yang langsung menyebut namanya, sebuah surat yang akan menjadi azab abadi baginya.
Semakin hari, kebencian Abu Lahab kepada Nabi Muhammad SAW semakin menjadi-jadi. Namun Allah tidak membiarkan hal itu terus berlangsung. Langit turun tangan, sebuah wahyu datang yang akan mengabadikan nama Abu Lahab untuk selamanya. Surat itu dikenal dengan nama Al-Lahab atau Al-Masad. Hanya terdiri dari 5 ayat, tapi isinya adalah laknat yang abadi. Allah SWT berfirman, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, dan istrinya pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut." Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5. Ayat ini mengguncang Mekah. Bayangkan, sebuah wahyu turun menyebut nama Abu Lahab secara langsung. Sebuah kitab suci dari langit menyebut seorang manusia, dan bukan untuk memuji, tapi untuk melaknat. Inilah satu-satunya musuh Nabi yang namanya disebut jelas dalam Al-Quran. Tidak ada nama Abu Jahal, tidak ada nama Walid bin Mughirah, tidak ada nama Uqbah bin Abi Mu'id. Tapi nama Abu Lahab diabadikan sebagai simbol kebencian yang terkutuk. Dan disinilah letak keajaiban Al-Quran. Kalau seandainya Abu Lahab ingin membuktikan bahwa Nabi Muhammad salah, ia cukup pura-pura masuk Islam. Kalau saja ia berkata, "Aku beriman," tentu seakan-akan Al-Quran terbantahkan. Tapi kenyataannya, dari sejak surat ini turun hingga ajal menjemputnya, Abu Lahab tidak pernah beriman. Ia malah semakin keras kepala, semakin marah, dan semakin terjerumus dalam kebencian. Bagi Abu Lahab, surat ini adalah tamparan keras. Harga dirinya hancur. Ia yang selama ini bangga dengan harta, kedudukan, dan keluarga, tiba-tiba dipermalukan oleh wahyu dari langit. Allah SWT menegaskan bahwa semua hartanya tidak akan berguna, semua usahanya tidak akan menolongnya. Dan bukan hanya dia, istrinya, Ummu Jamil, juga ikut disebut dalam surat itu. Disebut sebagai Hamalat al-Hatab, pembawa kayu bakar. Ulama tafsir menjelaskan, maksudnya adalah wanita yang suka menyebar fitnah, menambah api kebencian, seolah-olah menumpuk kayu untuk membakar api permusuhan. Dan di akhirat, ia benar-benar akan membawa kayu bakar untuk menyalakan api neraka bagi dirinya sendiri dan suaminya. Bayangkan betapa hina rasanya, seorang wanita terpandang di Mekah, namun namanya diabadikan dalam kitab suci, bukan untuk dikenang dalam kemuliaan, tapi dalam kehinaan. Sejak turunnya surat ini, setiap muslim yang membaca Al-Quran akan mengingat Abu Lahab dan istrinya sebagai simbol kebencian yang dibalas dengan azab. Nama mereka dibaca jutaan kali di seluruh dunia, dari generasi ke generasi, tapi bukan sebagai doa kebaikan, melainkan sebagai peringatan. Inilah tragedi besar Abu Lahab. Ia bisa saja mendukung kebenaran, bisa saja menjadi paman yang mulia, tapi kedengkian membuatnya buta, dan kebutaannya membuat Allah mengabadikannya sebagai manusia yang terlaknat. Pelajaran pentingnya jelas: harta, jabatan, dan kedudukan tidak akan berguna ketika seseorang menentang kebenaran. Yang menyelamatkan hanyalah iman. Dan ketika hati dipenuhi kebencian, kebenaran tidak lagi tampak sebagai cahaya, tapi dianggap sebagai musuh yang harus dipadamkan. Namun kisah ini belum selesai. Permusuhan Abu Lahab bersama istrinya terus berlanjut. Keduanya tidak hanya membenci, tapi juga mengerahkan seluruh tenaga untuk menghalangi cahaya Islam. Dan kelak permusuhan itu membawa mereka pada nasib yang sangat tragis. Sejak turunnya surat Al-Lahab, Abu Lahab hidup dalam tekanan batin yang luar biasa. Ia menggunakan seluruh hartanya, reputasinya, bahkan pengaruhnya di kalangan Quraisy untuk satu tujuan, yakni memadamkan cahaya Islam. Tapi cahaya Allah tidak akan pernah padam. Dan saat ajal semakin dekat, Abu Lahab justru mendapatkan akhir hidup yang jauh dari kemuliaan. Puncak kehinaan Abu Lahab dimulai pada Perang Badar. Ia sebenarnya tidak ikut berperang. Konon ia mengutus seseorang sebagai penggantinya karena tubuhnya sudah mulai lemah.
Namun hatinya penuh dengan harapan bahwa kaum Quraisy akan menghancurkan Muhammad SAW dan para pengikutnya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kaum muslimin yang jumlahnya hanya sekitar 313 orang dengan perlengkapan sederhana berhasil mengalahkan pasukan Quraisy yang jumlahnya lebih dari 1.000 orang. Banyak tokoh Quraisy terbunuh, termasuk orang-orang yang dekat dengan Abu Lahab. Berita kekalahan itu sampai ke Mekah. Dan bagi Abu Lahab, kabar itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Ia tidak hanya marah, ia hancur. Seluruh rencananya, seluruh keyakinannya luluh lantak. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad dan pengikutnya yang ia anggap lemah bisa menang melawan kaumnya? Abu Lahab pun diliputi rasa malu yang luar biasa. Harga dirinya sebagai pemuka Quraisy jatuh. Dan lebih parah lagi, ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Nabi Muhammad SAW, keponakannya sendiri, menang atas kaum Quraisy yang dibelanya dengan sepenuh hati. Beberapa hari setelah kabar kekalahan itu, Abu Lahab jatuh sakit. Awalnya hanya demam dan lemah, namun kemudian penyakit itu berubah menjadi sangat parah. Riwayat menyebutkan ia terkena al-adasah, semacam penyakit kulit ganas mirip dengan lepra atau wabah menular. Tubuhnya dipenuhi luka-luka yang busuk, berbau sangat menyengat, dan menimbulkan rasa jijik bagi siapapun yang melihatnya. Kondisinya begitu parah hingga orang-orang Quraisy takut mendekat. Penyakit itu dianggap aib, bahkan ada yang percaya bahwa penyakit itu adalah kutukan dari langit atas kebenciannya terhadap Nabi. Bayangkanlah, seorang bangsawan Quraisy yang dulu disegani karena harta dan kedudukannya, kini terbaring lemah, sendirian, dengan tubuh yang membusuk sedikit demi sedikit. Tidak butuh waktu lama, hanya 7 hari setelah perang Badar, Abu Lahab meninggal dunia. Namun, cara kematiannya menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Quraisy. Ia tidak mati dengan terhormat di medan perang, tidak pula dalam pelukan keluarga yang setia. Ia mati sendirian, penuh luka busuk, ditinggalkan orang-orang yang dulu ia banggakan. Lebih memilukan lagi, jasadnya tidak segera dimakamkan. Orang-orang Quraisy, bahkan anak-anaknya sendiri takut untuk mendekat. Mereka khawatir penyakitnya akan menular. Maka tubuh Abu Lahab dibiarkan begitu saja, hari demi hari hingga 3 hari lamanya. Jasadnya membengkak, baunya menyengat hingga ke seluruh Mekah. Bangsa Quraisy yang dulu membanggakan kehormatannya, kini harus menutup hidung setiap kali melewati rumah Abu Lahab. Akhirnya, karena baunya tidak tertahankan, orang-orang Quraisy memutuskan untuk menguburnya. Tapi tidak dengan cara yang mulia. Mereka tidak berani menyentuh jasadnya. Maka mereka menggali sebuah lubang dengan kayu dari kejauhan. Kemudian, dengan tongkat dan papan kayu, mereka mendorong jasad Abu Lahab dari rumahnya ke dalam lubang itu. Tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, tidak ada doa. Hanya bangkai yang dibuang ke tanah agar baunya tidak lagi mengganggu kota Mekah. Inilah akhir tragis dari Abu Lahab, seorang bangsawan Quraisy, paman Nabi, namun jasadnya diperlakukan lebih hina daripada hewan. Kematian Abu Lahab adalah bukti nyata dari kebenaran Al-Quran. Semua yang ia banggakan, harta, kedudukan, keluarga, tidak ada satupun yang bisa menolongnya. Anak-anaknya lari, istrinya tidak berdaya, kaumnya pun menjauh. Ia mati dalam kesendirian, kehinaan, dan penderitaan. Pelajarannya jelas, orang yang menentang kebenaran tidak akan pernah menang. Dan siapa saja yang sombong, merasa harta dan kekuasaan bisa menyelamatkannya dari kehendak Allah, akan menemui akhir yang serupa. Kehinaan di dunia, dan azab pedih di akhirat. Abu Lahab memang sudah mati. Tubuhnya membusuk, jasadnya dibuang tanpa kehormatan. Namun kisahnya tidak pernah ikut terkubur. Nama Abu Lahab abadi, bukan dalam kemuliaan, melainkan dalam azab. Ia satu-satunya musuh Nabi yang disebut jelas dalam Al-Quran. Bukan sekadar disebut,
tapi dilaknat, diabadikan sebagai contoh bagaimana kebencian bisa membinasakan seorang manusia. Bayangkan, jutaan lidah umat Islam di seluruh dunia dari dulu hingga kini setiap hari membaca surat Al-Lahab. Dan setiap kali dibaca, nama Abu Lahab kembali disebut. Bukan sebagai doa, bukan sebagai penghormatan, tapi sebagai pengingat abadi. Inilah akibat dari kesombongan. Inilah nasib orang yang memusuhi kebenaran. Harta yang ia banggakan tidak menyelamatkan. Kedudukan yang ia pertahankan tidak menolong. Bahkan keluarga yang ia harapkan meninggalkannya di saat terakhir. Abu Lahab menjadi simbol bahwa siapapun yang menentang cahaya Allah akan hancur meski ia punya segalanya di dunia. Dan namanya akan terus dikenang bukan sebagai teladan, tapi sebagai peringatan abadi dari langit. Wallahu a'lam bishawab. Itulah akhir kisah Abu Lahab, paman Nabi yang seharusnya bisa mulia, tapi memilih jalan kebencian hingga namanya terikat dengan azab untuk selamanya. Jika kisah ini membuatmu tersadar akan dahsyatnya akibat kesombongan, jangan lupa untuk klik like sebagai bentuk dukungan. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, apa pelajaran paling berharga dari kisah Abu Lahab ini? Dan tentu saja, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya dalam sejarah Islam. Karena dari kisah mereka yang telah lalu, kita belajar menata langkah menuju masa depan. Sekian dulu dari saya, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Selebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah, dan mohon maaf bila ada kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Sampai jumpa di video kisah-kisah seru dan menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.